menjadi seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Orang-orang menjadi korban. Kehadiran pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono di halal bihalal Partai Golkar menimbulkan pertanyaan. Benarkah P3 akan merapat kepada Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Gibran? Ya sekarang kan saya belum bisa menjawab karena kan P3 masih menjadi koalisi Indonesia Bersatu, yaitu koalisi pemerintahan Pak Joko Widodo ya. Nah nanti untuk pemerintahan yang baru itu kan belum dilantik gitu kan. Jadi kalau koalisi ya tentu nanti untuk langkah yang ke depan ya kita nanti dengan pemerintahan yang baru ya tentu kita akan membicarakan itu misalnya. Satu meja dengan para pimpinan parpol pendukung Prabowo Gibran, Mardiono duduk di sebelah putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Namun, Golkar dan PAN mengaku belum ada perbincangan perihal rencana P3 merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Ya tentunya kan Pak Mardiono bagian dari yang berproses di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Partai Golkar. Ya tentu masih ada pembicaraan selanjutnya. Pandangan boleh beda, politik boleh beda, tapi kita saudara sebangsa. Masa lebaran aja ketemu nggak boleh? Apa? Ya nggak harus sama, ya kan? Manuver politik P3 yang terlihat beralih dari koalisi bersama PDI Perjuangan menjadi sorotan usai partai berlambang Ka'bah itu kalah di Pilpres dan Pileg 2024. Partai Persatuan Pembangunan perolehan suara sah 5.878.777 suara. Untuk pertama kalinya, P3 tidak lolos ke Senayan karena perolehan suara terpaut tipis di bawah ambang batas 4%. Namun, jika dilihat dari pemilu 1999, perolehan suara P3 memang mengalami kecenderungan menurun. Partai yang menjadi peserta pemilu sejak 1977 itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena mengaku memiliki bukti atas ratusan ribu suara yang hilang di 30 daerah pemilihan. Tidak banyak, di dapil itu paling 3.000, 4.000 gitu. Tetapi terjadi di sebanyak dapil, sehingga ketika di total itu melebihi 200.000 gitu. Nah itu yang terlacak. Lantas, apakah gugatan ke MK menjadi satu-satunya jalan bagi P3 agar lolos ke Senayan? Saya sudah bersama pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Bapak Muhammad Mardiono. Pak Mardiono, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum Mbak Rosi. Waalaikumsalam Pak. Rasanya belum terlambat untuk mengucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin Pak Mardiono. Sama-sama saya menyampaikan kepada segenap seluruh jajaran Kompas TV, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Ini rasanya wawancara pertama dengan Pak Mardiono setelah kabar dari KPU yang mengatakan bahwa partai berlambang Ka'bah tidak masuk ke parlemen. Ini sejarah. Ya. Pak Mardiono, saya ingin tanya dulu bagaimana suasana hati Pak Mardiono ketika semua orang membicarakan, semua media memberitakan pertama kali dalam sejarah partai berlambang Ka'bah yang sudah ada sejak zaman Orde Baru, 11 kali pemilu, hilang dari parlemen. Ya Mbak Rosi, terima kasih. Jadi walaupun pada saat itu kita berpikir ya ini memang merupakan satu keniscayaan yang memang harus terjadi, tetapi memang ada keterkejutan. Karena apa? Karena di menjelang pemilu itu kita juga sudah mempersiapkan diri dengan baik, termasuk diantaranya kita masih meyakini bahwa dari perolehan suara yang kita rangkum di pusat tabulasi nasional kita,
itu kita masih bisa mendapatkan lebih dari 4%. Ya. Itu menjelang pemilu kita sudah mendapatkan laporan-laporan itu. Nah kemudian pada pelaksanaan perhitungan suara kita juga melihat di situ ada Realcon, kemudian ada Sirekap KPU, ya kita cenderung di situ naik turun, dan terakhir Mbak Rosi itu kan kita setelah mengalami penurunan di hari ketiga, keempat, lalu kalau nggak salah kita berada dalam posisi 3,8 ya. Kemudian naik ke 3,9 sekian persen, kemudian naik lagi menjadi 4,02%, 0,4%, lalu Sirekap itu mati, ya tidak beredar lagi. Lah, Jadi ini Bapak tentu, melihat ini ada sebuah keanehan Ya. bahwa dalam proses perhitungan melalui Sirekap itu Ya. bahkan sudah lebih dari 4%, tapi Ya. kemudian seperti terblok bahkan turun gitu. Ya tentu, karena memang walaupun pada akhirnya KPU itu mengacu kepada perhitungan secara manual, ya. Tetapi Mbak Rosi, ketika kalau kita masuk jalan tol, ya kemudian kita sudah disuguhi oleh kemacetan yang di mana-mana, itu rasanya pengemudi akan trauma, ya, untuk menjalankan kendaraannya itu, kemudian kita akan bisa mentancap gas. Itu tentu mempengaruhi psikologi kader-kader kami. Itu tentu mempengaruhi. Nah kemudian ada kejanggalan sedikit, ya, bahwa kenapa Sirekap dan Realcon itu kemudian menghilang sebelum perhitungan akhir, ya. Sedangkan karena kalau kita banyak rekan-rekan juga yang menempatkan pada P3 sebagai partai yang berbasis pada tradisional itu, kita sudah meyakini bahwa tentu KPU akan semakin canggih. Karena kita sudah menyelenggarakan pemilu sejak kita merdeka, negeri ini itu sudah yang kesekian kalinya. Ya tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu itu sudah memiliki persiapan yang cukup canggih. Nah kalau kembali ke pertanyaan saya, jadi Anda sendiri sebenarnya sangat tidak menyangka bahwa P3 bisa terlempar dari parlemen. Ya, sekali lagi karena pusat tabulasi nasional kita itu merekap total perolehan suara P3 itu masih di atas 6 juta. Jadi masih ada Kalau sekarang kan selisih kira-kira kalau sekitar- dari hasil perhitungan KPU 5,8 sekian. Ya, 5,8 juta atau sekitar 3,87%, Ya. kurang Ya. 0,1% Ya. sekian untuk bisa masuk ke parlemen. Tapi pertanyaannya Pak, ya, kan sebenarnya kita sudah ada lembaga survei yang dari waktu ke waktu memberikan ya semacam prediksi atau potret dari masa ke masa tentang P3. Dan dalam berkali-kali itu sudah terpotret P3 itu mengalami penurunan suara. Apakah ini tidak dianggap sebagai sebuah alarm bagi P3? Karena sering sekali juga ketika contoh Litbang Kompas survei tentang P3 yang harus berhati-hati karena tidak lolos, terancam tidak lolos masuk ke parlemen, selalu ada jawaban, kami selalu memang dipotret tidak lolos masuk parlemen, tapi nyatanya kami lolos dari parlemen. Apakah ini tidak menunjukkan gejala terlalu pede sehingga lupa bahwa memang ada yang harus dibenahi di P3, Pak Mardiono? Iya, bahwa itu kemudian harus ada dibenahi, iya. Tetapi memang jawabannya juga ini mungkin lembaga survei kita juga memang sudah tumbuh lebih canggih, lebih maju, ya, di mana sebelumnya itu setiap menjelang pemilu itu P3 itu disurvei, termasuk ya sejak survei di pemilu tahun 2009, 2014, 2019. P3 itu dari hasil survei itu tidak pernah mendekati, ya jauh. Jadi kalau lembaga survei itu mensurvei 2,5, hasilnya 5. Gitu ya. Kalau 2 hasilnya 4 lebih gitu. Itu selalu itu. Termasuk dari perjalanan surveinya Litbang Kompas. Itu selalu begitu jawabannya di akhir perolehan suara di pemilu. Nah, kemarin rupanya di lembaga survei juga udah lebih canggih lagi, ya. Ya mungkin P3 yang terlambat juga memotret itu. Tetapi P3 sudah mempersiapkan diri juga jauh-jauh. Karena sorry Pak Mardiono, artinya memang ada semacam terbuai begitu, karena biasanya juga lembaga survei salah memotret P3. Jadi kalau kemarin untuk pemilu 2024 ini potret P3 memang punya potensi tidak masuk dalam parlemen, itu semacam biasa juga salah, tapi pasti nanti P3 lolos juga masuk parlemen. Tidak juga, ya. P3 mempersiapkan diri itu sudah 1 tahun lebih.
ya. Jadi 1 tahun terakhir sejak saya itu menggantikan Pak Suharso Mano Arfa, ya, saya selalu turun ke lapangan, bahkan banyak daerah yang tidak pernah ya didatangi ketua umum, itu saya datangi. Saya dari Aceh sampai ke Papua, saya datang bukan hanya ke DPW-DPW, menemui masyarakat melalui tokoh ulama, ya, tokoh masyarakat, tokoh pengusaha, para pengusaha-pengusaha UMKM, mahasiswa. Saya turun dari Aceh sampai ke Papua. Bahkan daerah-daerah yang waktu itu sesungguhnya saya tidak diizinkan oleh aparat keamanan karena daerah itu sedang bergejolak. Tetapi saya bilang saya harus menyapa kader-kader kami yang sedang berjuang. Pak Mardiono ingin mengatakan bahwa sebagai Ketua Umum PLT Anda menjalankan tugasnya. Turun ke bawah, menyosialisasikan program-program P3. Jadi bukan berdiam diri sehingga hasil kalau versi KPU itu terlempar atau tidak lagi ada di parlemen. Kan gini Pak, rasanya ketika P3 terlempar dari atau tidak lagi masuk ke parlemen, tidak memenuhi ambang batas 4%. Dan dari tahun ke tahun, kita tidak bicara survei Pak Mardiono, tapi kita berbicara hasil perolehan suara. Tertinggi P3 itu di 1999, 10%. Baru kemudian ada penurunan. Sedikit ada kenaikan di 2014 kalau tidak salah. Ada kenaikan sedikit. Kalau kita melihat perolehan suara dari masa ke masa. Bukankah ini juga sesungguhnya survei satu hal, tapi faktual perolehan suara itu hal berikutnya. Tidak ada sebuah kenaikan yang cukup berarti oleh P3. Bukankah Pak Mardiono sebagai Ketum PLT P3 melihat bahwa P3 ini sudah ditinggalkan oleh pemilih tradisionalnya? Saya sulit untuk bisa memberikan jawaban itu karena saya yang langsung turun ke lapangan bahwa P3 itu partai yang masih eksis di grassroots, ya. Bahwa setiap saya melihat di struktur apakah di tingkat kabupaten kota, ya, di tingkat provinsi itu secara merata, ya, dari Aceh sampai ke Papua, dan termasuk perolehan suara kami sekarang dari Aceh sampai ke Papua itu juga kita masih termasuk, ya, memperoleh suara yang cukup merata, ya. Bahkan daerah-daerah tertentu kami yang tadinya tapi kosong. mengukurnya gimana Pak Mardiono? Ya. Kita mungkin Pak Mardiono datang, banyak orang yang datang, tapi kan faktanya setiap 5 tahun sekali itu ada perolehan suara yang menurun. Artinya kan memang P3 ini tidak lagi merasa menjadi bagian dari pemilih tradisional yang dulu. Tidak ada turun-menurun keinginan atau P3 ini tidak lagi menjadi daya tarik bagi pemilih masyarakat muslim. Oh tidak Mbak Rosi. Mbak Rosi, itu di tingkat kabupaten kota kami mengalami kenaikan perolehan suara itu termasuk perolehan kursi. Itu ada di 93 kabupaten kota. Ya. Bahkan sekarang kami juga mendapatkan wakil pimpinan dewan di kabupaten kota yang jumlahnya juga masih cukup signifikan. Oke, kita bicara soal pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten pemilu kota. Kita Mbak Rosi, ini kan secara nasional. Nah, saya ingin mengatakan bahwa P3 tidak ditinggalkan oleh pemilih, dipilih. Kalau P3 tidak dipilih oleh konstituen kami, maka di daerah-daerah itu tidak mendapatkan kursi. Oke, kalau begitu satu hal, di daerah kabupaten kota dan provinsi masih bisa terpilih. Tetapi di nasional dia sudah memiliki pemilih yang berkurang. Ya. Pak Mardiono. Ya. Sampai saat ini tidak ada sejarah partai yang sudah terlempar dari parlemen itu bisa kembali ke dalam. Kita bicara tahun 99 ada PBB, kita juga bicara ada Hanura. Dalam 2 kali pemilu itu rasanya sulit sekali untuk masuk lagi ke parlemen. Jadi tidak bisa dianggap ringan bahwa tidak masuknya P3 ke DPR tingkat nasional itu sebagai sesuatu, kami masih ada di daerah. Karena ini bisa jadi, apakah Pak Mardiono tidak merasa bahwa ini cikal bakal hilangnya P3 dari perpolitikan nasional? Ya, saya akan menjawab bahwa itu tidak. Mbak Rosi silahkan ditelaah dari perolehan suara dari partai-partai yang keluar dari parlemen dari masa lalu, itu apakah mereka masih memiliki eksistensi di daerah? Tidak. Ya, termasuk berapa perolehan kursi yang didapat oleh daerah sehingga di pusat mereka terpental dari parlemen.
Tapi P3 kali ini itu perolehan kursi di daerah. Ini khusus untuk perolehan kursi itu masih di atas 800 lebih ya untuk di kabupaten kota. Kemudian di provinsi kita masih juga 80 lebih untuk di tingkat provinsi. Bahkan ada kenaikan yang signifikan. Jawa Barat itu naik 100%. Jadi Pak Mardiono ingin mengatakan bahwa ini tidak menjadi awal dari lenyapnya P3 dari perpolitikan Republik karena di daerah masih kuat. Kalaupun kali ini berdasarkan KPU tidak masuk parlemen, bukan berarti ini adalah akhir dari sejarah P3. Saya yakini tidak. Ya, saya yakin itu tidak. Dan kalau itu sejarah, mungkin P3 akan mengawali dari sejarah yang kemungkinan partai yang kemudian nanti ya dianggap tidak lolos. Tapi sampai saat ini saya meyakini bahwa P3 akan lolos. Masuk ke parlemen. Masuk ke parlemen. Pak Mardiono, salah satu mengapa P3 turun perolehan suaranya, sehingga berdasarkan KPU tidak masuk dalam parlemen pusat, itu karena salah arah memilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin. P3 yakin, seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Saya masih bersama Muhammad Mardiono. Ia adalah pelaksana tugas Ketua Umum P3, partai politik berbasis Islam dan berlambang Ka'bah. Sudah 11 kali ikut pemilu, tapi berdasarkan perhitungan suara KPU, baru di pemilu kali ini tidak lolos ambang batas masuk Senayan. Pak Mardiono, banyak pengamat dan analisa-analisa yang mengatakan P3 yang mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud berkoalisi dengan PDIP adalah salah satu bentuk salah arah. Apa tanggapan Pak? Ya Mbak Rosi, mungkin pengamat yang mengatakan salah arah setelah kita tidak berhasil. Tetapi ketika kami dulu mendeklarasikan Pak Ganjar, itu banyak pengamat yang memuji P3. P3 adalah memilih langkah yang tepat. Pada waktu itu? Ya. Tapi kan waktu itu Pak kalau tidak salah 5 hari setelah 21 April 2023 pada waktu Bu Mega mengumumkan Pak Ganjar sebagai capres PDIP, 5 hari setelah itu langsung Bapak mengumumkan hal yang serupa. Apa yang terjadi atau situasi apa yang membuat Pak Mardiono harus gercep sekali untuk mengumumkan itu? Mbak Rosi, di tingkat bawah itu sudah ada 14 provinsi, kemudian beberapa provinsi lagi menyusul dengan memberikan dukungan mengirimkan surat yang tanpa dideklar ke publik dengan melalui deklarasi resmi di lapangan. Itu sudah jumlahnya 16 lebih, artinya kita sudah 16 lebih. Ya, provinsi yang mendeklarasikan Pak Ganjar. Itu 5 bulan ya, 5 bulan sebelum PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo. Dia dicalonkan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya P3 sudah itulah. Kenapa? Karena memang di bawah sudah juga membaca bahwa survei-survei Pak Ganjar pada saat itu sangat tinggi. Di antara tokoh-tokoh yang lain. Pada waktu itu memang tinggi. Begitu. Ya. Tapi apa yang membuat Pak Mardiono meskipun ada surat dari provinsi untuk merekomendasikan, tetapi kemudian 5 hari setelah itu langsung mengumumkan. Karena misalnya begini Pak, survei dari LSI itu Oktober 2023 itu mencantumkan bahwa kalau pemilih P3 itu secara internal P3 itu 41,9%-nya itu justru memilih Pak Prabowo.
lalu kemudian 33%-nya pilihan pada Pak Anies, baru kemudian di bawah itu baru 25% pilih Pak Ganjar. Yang ingin saya katakan adalah dua justru yang teratas itu adalah bukan dari capres yang Pak Mardiono umumkan. Ini yang disebut sebagai salah langkah dan salah memilih Pak capres. Jadi harus kita pisahkan. Jadi survei yang menilai secara umum bahwa Pak Ganjar saat itu ada di yang tertinggi di antara tokoh-tokoh yang lain, ini harus kita tempatkan yang pertama dulu. Nah kemudian survei yang mengatakan bahwa konstituennya P3 ini berada dalam posisi ketiga arah itu adalah hal yang berbeda. Ya, tetapi kan saya sebagai ketua umum partai saya harus menjawab ya dari apa yang digagas oleh grassroots kami, dan kemudian saat itu survei secara umum memang Pak Ganjar dia unggul. Nah kemudian kalau tadi Mbak Rosi bertanya dengan P3 bahwa kenapa kok seburu-buru itu ya kita ingin segera meluruskan kepada tadi yang kalau dari kan waktu survei itu, ketika maaf ya itu. Pak Mardiono, kan waktu itu sebenarnya sudah ada KIB ya kalau nggak salah waktu itu. Ya. Ada Golkar, ada PAN, dan Pak Mardiono juga ada di situ. Ya. Tetapi kan kemudian Pak Mardiono yang lompat sendiri. Banyak yang mengatakan sesungguhnya kenapa Pak Mardiono secepat itu mengumumkan, memang pada waktu itu ada permintaan dari Pak Jokowi. Enggak ya, kalau dalam hal permintaan agar saya mendeklarasikan tentu itu tidak ya. Tetapi kemudian saya atau P3 sebagai partai koalisi pemerintah ya, karena P3 sebagai koalisi pemerintah ya tentu dalam hal tertentu kita mendiskusikan dalam hal perpolitikan nasional kita, perpolitikan P3 tentu itu tidak akan terelakkan. Ya tentu ada itu komunikasi itu. Kan mustahil. Dan maksudnya linearnya adalah Pak Jokowi, PDIP, Pak Ganjar, sehingga merasa menjadi bagian dari pemerintah, keputusan itu yang Pak Mardiono ambil. Kira-kira itu yang ingin Pak Mardiono katakan? Bagian. Ya, bagian. Tentu analisa politik itu tidak kemudian muncul dari satu sumber analisa ya. Tentu kita merangkum dari banyak analisa yang terjadi yang muncul kemudian menjadi sebuah kesimpulan dari survei. Kemudian kalau kita melihat ya P3 sebagai partai koalisi pemerintah ya, Pak Presiden Jokowi juga sebagai kader PDIP, kemudian PDIP partai PDI Perjuangan juga sebagai pemenang pemilu ya tentu itu menjadi bagian dari awalnya mungkin Pak Mardiono merasa lebih cepat supaya merasa lebih ikut bagian dari yang membeli saham premium. Iya, jadi kalau pedagang ya kalau mau beli saham ya seri A ya, supaya dia lebih awal kita bisa mendapatkan nilai yang masih harganya rendah tetapi value-nya akan lebih dan ternyata tinggi ketika ini semua tidak terjadi seperti yang Pak Mardiono lihat atau prediksi, Pak Mardiono mau mengakui bahwa salah arah? Saya tidak tidak memutuskan dalam hal ini kemudian bagian menjadi salah arah, tidak. Tetapi saya akan menempatkan dari bagian dari ini pembelajaran sebuah perjalanan politik yang ini harus kita catat penting ya untuk dijadikan pijakan ya untuk di masa-masa yang akan datang. Itulah ini adalah pil pahit. Pelajaran apa misalnya bahwa jangan terlalu cepat atau kemudian jangan karena begini kan Pak Mardiono kan awalnya one team press, juga masih utusan presiden, artinya memiliki jalur komunikasi yang tentu tidak sulit. Mengapa itu tidak bisa Bapak sense politik itu tidak bisa Bapak dapatkan? Atau membaca arah itu tidak bisa Bapak dapatkan? Saya pikir kita harus pisahkan ya dalam konteks kita sebagai koalisi pemerintah ya, Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara ya. Nah kemudian partai politik itu adalah partai politik ya harus kita pisahkan walaupun juga partai politik P3 ini sebagai partai yang menjadi koalisi pemerintah. Jadi konteksnya ini tidak seperti kemudian komandan ya, sebuah komandan batalion ya sebagai komandan sebagai prajurit. Itu konteksnya bukan ada di situ.
Kemudian komunikasi yang tadi Mbak Rosi maksud dengan Bapak Presiden, tentu komunikasi itu ada, tetapi harus terpisah mana komunikasi dalam kedinasan saya, apakah itu baik pada saat itu saya menjadi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dimana saya membidangi bidang Kesra, kemudian saya sebagai utusan khusus Presiden setelah saya menjabat sebagai ketua umum partai politik karena itu undang-undang tidak mengizinkan, ya tentu komunikasi yang kita bangun kepada Bapak Presiden adalah komunikasi kedinasan. Kemudian saya sebagai ketua umum Banyak partai ketua politik, umum partai lain juga membicarakan banyak hal tidak tentang partai kedinasan. Banyak juga bertemu untuk membicarakan hal-hal yang bersifat di luar urusan kabinet tapi tentang kebangsaan, yaitu soal politik Indonesia. Kalau Pak Mardiono tidak mengambil langkah itu ya berarti Pak Mardiono nggak salah kalau ketinggalan saya kapal. juga sama, saya juga bertemu sama dengan ketua-ketua umum partai politik yang terdahulu ya. Misalnya apakah bertemu khusus dengan Bapak Presiden ya, 4 mata misalnya, sama kita juga lakukan itu. Kita juga Dan waktu itu arah pembicaraannya apakah memang sebenarnya ya memang harus mendukung atau ada semacam gesture bahwa memang mendukung Pak Ganjar atau kemudian hal yang lain? Karena saya ingin mendapat gambaran bagaimana mungkin P3 yang dianggap rasanya tidak memiliki karakter yang cukup pas untuk segera buru-buru, dan tapi ternyata itu diambil oleh Pak Mardiono dan ternyata ini akibatnya lihat tidak P3 harus mengambil risiko kehilangan pemilih tradisionalnya. Kan ada partai yang tidak selamat di bawah kepemimpinan Pak Mardiono. Ya sekali lagi saya tidak ditinggalkan oleh pemilih tradisional itu tadi ya, karena P3 saat ini secara nasional itu di kabupaten kota di daerah tadi kita masih mendapatkan 8 juta lebih suara. Oke, kalau Kursinya begitu juga saya ganti masih. pertanyaannya. Ya, Apakah dengan buru-burunya atau gerak cepatnya ikut mendukung Pak Ganjar Pranowo karena sudah ada Mas Sandi Uno yang bergabung dengan P3 keluar dari Gerindra, dan itu harapannya adalah supaya wakil dari Pak Ganjar itu adalah Mas Sandi Uno, supaya P3 juga punya coattail effect. Betul. Itu. Ya, itu saya jawab benar. Jadi P3 setelah mendeklarasikan Pak Ganjar, tidak lama memang waktunya, kemudian kita mendeklarasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Itu memang Kompas TV juga merilis itu. Publik sudah mengetahui itu. Karena secara resmi memang kita dideklarasikan waktu itu di Hotel Sultan. Oke. Ya. Kalau itu tidak terjadi, Ya, dan kemudian tidak ada strategi yang berubah, ya. apa? Karena misalnya begini, saya harus membandingkan misalnya Caimin PKB, salah satu targetnya adalah ia harus menjadi wakil presiden. Tetapi ketika gelagat dengan bersama Pak Prabowo, ia tidak sepertinya potensi menjadi wakil presiden lenyap begitu, semakin tipis, maka ia pindah haluan. Mengapa strategi atau kelincahan seperti ini tidak dimiliki oleh Pak Mardiono atau tidak menjadi salah satu opsi yang harus Anda lakukan? Gini ya, jadi di P3 itu partai yang cukup demokratis tetapi taat asas. Jadi di P3 itu ada 4 majelis. Ada majelis kehormatan yang menjaga kehormatan partai ini, ada majelis pertimbangan yang selalu memberi pertimbangan-pertimbangan, kemudian majelis syariah tentang keagamaan, kemudian majelis pakar yang selalu melakukan kajian-kajian untuk langkah-langkah politik itu. Dari 4 majelis itu berpedoman pada 6 prinsip perjuangan partai yang ditinggali oleh para pendiri. Ya, dari situ maka tidak kemudian semua keputusan P3 itu kemudian bisa diputuskan oleh seseorang untuk mudah untuk membalikkan arah itu juga tidak mudah. Ya, nah oleh karena itu P3 selalu menjalankan keputusan-keputusan dengan senantiasa taat asas. Itu yang kita jalankan secara demokratis. Nah, kemudian gini, hubungannya dengan eksternal, Mbak Rosi. Ya, maksud saya begini kan Pak, harus ada kelincahan. Maksudnya kenapa posisi P3 seolah seperti ya sudah mencalonkan wakilnya, mencalonkan kadernya menjadi calon wakil presiden, karena bagaimanapun juga P3 akan mendapatkan coattail effect. Yes. Itu yang menjadi salah satu strategi dari PKB dengan Caimin. Soal kalah menang urusan lain, tapi PKB mendapat tambahan suara untuk partainya. Mengapa pilihan-pilihan untuk menyelamatkan partai demi
perolehan suara atau kotel efek itu tidak menjadi prioritas? Ya, kita sudah memilih dan tentu ini tidak terlepas ya, tadi saya sampaikan bahwa kita memilih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, kemudian kita mendeklarasikan Pak Ganjar, kemudian ada Pak Sandi yang kita deklarasikan sebagai calon wakil presiden. Ini tidak terlepas dari tingkat hasil keputusan strategi politik ya, yang secara bersama-sama tentu ya, yang mata rantainya tentu tidak bisa diputuskan ya antara partai yang kita sebut sebagai koalisi, tapi kalau Bu Mega beliau tidak menyebut koalisi ya, tapi kerjasama politik. Ya, oke lah, itu kita sebut sebagai kerjasama politik. Itu juga tidak terlepas ya dari keputusan-keputusan arah politik itu. Atau sebenarnya karena sudah ada Mas Sandi di P3, posisi P3 jadi serba salah. Mau ke Pak Prabowo sudah mungkin karena relasi mau menawarkan Mas Sandi juga sudah tidak mungkin karena ia berasal dari Gerindra. Mau masuk ke koalisinya Anies sudah ada lebih dahulu Mas AHY dan kemudian ada Caimin. Jadi posisi P3 ini tidak punya keleluasaan untuk bermanuver karena tidak ada ketokohan. Sudah ada Mas Sandi situ yang membuat P3 semakin terkunci dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tentu itu juga menjadi bagian ya. Kita sangat berharap sesungguhnya kami banyak juga kalau saat itu ada juga pengamat politik ya yang mengatakan bahwa P3 dengan kehadiran Pak Sandi itu mendapatkan durian runtuh. Itu kalau nggak salah Mas Adi Prayitno ya. Saya berharap itu bisa. Memang itu menjadi harapan besar bagi Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi harapan itu kan tidak seperti apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Ya, implementasi politik di lapangan itu ternyata beda realitasnya karena yang menjawab ini adalah rakyat. Itu ya, ketika ya kami sesungguhnya sangat berharap ya dengan Pak Sandi itu dengan tingkat popularitas yang menurut pandangan kami itu lebih populer ya. Populer? Itu saya harapkan ya akan kita mendapatkan kotel efek itu. Tapi belum ya, tapi kita masih terus berjuang bersama agar kiranya nanti terus akan Tapi ini juga menjadi cerminan P3 bahwa P3 tidak lagi seperti dulu dengan begitu banyaknya tokoh-tokoh politisi yang tidak saja dihormati, populer, karismatik. Ini sesungguhnya menjadi salah satu pelajaran P3 bahwa setelah mungkin terakhir Pak Hamzahas, P3 sudah kehilangan tokoh karismatiknya atau personanya sehingga tidak ada lagi seorang tokoh baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, brand P3 politik yang tidak saja populer tapi karismatik seperti yang pernah dipunyai oleh P3. Ini sesungguhnya juga menjadi salah satu cerminan mengharapkan Mas Sandi Uno. Anda sendiri mengatakan oh ternyata rakyat memilih lain tidak sepopuler itu. Bagus ada Mas Sandi Uno yang ada di situ karena terbukti P3 memang nggak ada orang lagi. Enggak juga sebenarnya ya. Di P3 itu ada tokoh karismatik kita yang besar yaitu dulu ada Kiai Haji Maimun Zubair ya. Oh, iya. Itu menjadi guru panutan kami semua. Kalau saya mengatakan dalam politik praktis sekarang iya. Betul-betul kehilangan siapa yang ada di panggung politik praktis sekarang yang bisa dianggap menjadi brand politik P3. Nah kemudian dari ketokohan Kiai Haji Maimun Zubair almarhum Al-Mukarram itu juga dilanjutkan oleh putranya, putra mantunya yaitu Pak Kiai Haji Mustafa Agil Sirot. Di mana beliau juga adiknya Kiai Haji Kiai Said Agil Sirot, mantan ketua PBNU, adiknya. Ya, cucu-cucunya juga mencalonkan ya di daerah pemilihan baik itu Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Jadi ketokohan itu kita juga masih menempatkan pada ketokohan yang linier secara temurun ya, secara temurun termasuk putra dari Kiai Haji Maimun Zubair dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berarti ketika memang masih ada tokoh-tokoh yang karismatik yang dianggap mampu membawa P3, ketika itu tidak muncul dan berpengaruh pada suara, Anda harusnya bertanggung jawab sebagai PLT. Sangat bertanggung P3. jawab. Dan saya akan pertanggungjawabkan ini dunia akhirat. Ya, saya sebagai kader P3 yang lahir dari bawah. Saya memulai meletakkan kaki saya dalam perpolitikan nasional kita
bukan berada dalam partai-partai yang lain. Saya menginjakkan kaki saya ini dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Kalau begitu pertanyaan saya Pak Mardiono, apakah bentuk pertanggungjawaban Anda itu juga akan berimplikasi untuk menyelamatkan partai ini lolos ke parlemen? Apakah itu bagian dari pertanggungjawaban Anda? Itu adalah bagian pertanggungjawaban. Jadi Anda merasa pertanggungjawaban Anda ini juga termasuk mengantarkan P3 ke parlemen? Ya. Apakah ini artinya akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Dalam rangka survival sebagai partai Ka'bah, ya kami dorong P3 untuk melakukan komunikasi politik. Karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah. Jadi kami dukung langkah-langkah P3 untuk melakukan komunikasi politik. Karena ketika pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi politik untuk mendorong partai tertentu termasuk PSI sehingga akhirnya membuat P3 tergerus. Itu hasil operasi politik. Saya masih bersama pelaksana tugas Ketua Umum P3 yang juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2022, Pak Muhammad Mardiono. Pak Mardiono, tadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasto, yang mengatakan demi survival atau supaya P3 ini bisa bertahan. Silakan untuk berkomunikasi dengan koalisinya Pak Prabowo Gibran. Ya tentu tidaklah mungkin partai politik itu kemudian berdiam diri ya dalam menjalankan langkah-langkah strategi politiknya. Itu tidak mungkin. Kami terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak, ya, tentu untuk membangun sebuah. Sejak kapan misalnya Pak Mardiono? Sebenarnya kita sebelum pemilu pun kita masih berkomunikasi baik dalam konteks misalnya Mbak Rosi ya dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zulkifli Hasan, karena dulu P3 itu membangun KIB. Kalau ini rasanya komunikasinya setelah hasil KPU dan kemudian ya ini tentu maksud komunikasinya adalah hey gimana nih mau ikutan atau enggak ikutan kan kira-kira seperti itu. Apakah Pak Mardiono memang sudah lama menjalin komunikasi dengan katakan koalisi Indonesia Maju bahwa P3 akan bergabung ke Pak Prabowo dan Gibran? Ya itu tentu berlanjut ya karena P3 itu kan koalisi pemerintah. Dan Indonesia Maju itu kan juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah itu. Jadi Pak Mardiono sebenarnya sudah berkomunikasi sama Pak Prabowo? Iya tentu, kalau Pak Prabowo kan juga sama koalisi pemerintah. Kita di parlemen juga kita sama-sama. Artinya tidak mungkin komunikasi itu terputus. Ya komunikasi itu tentu terus bersambung. Nah kemudian dalam konteks apakah kita bergabung atau tidak ya. Itu kan nanti kalau sudah selesai itu kan tidak mungkin jadi lahir dari satu arah ya. Dari Partai Persatuan Pembangunan saja. Ini kan melibatkan banyak hal termasuk di dalamnya adalah ya tentu bagaimana untuk membangun pemerintahan ini yang akan datang. Oke, berarti Pak Mardiono ketika Pak Mardiono datang ke halal bihalal Partai Golkar waktu itu sebenarnya kode ya. Bahwa kode akan bergabung dengan partai-partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya, kalau itu secara natural ya, saya ditelepon Pak Erlangga, saya di WA, kemudian saya dikirimin undangan, hadir ya Pak Ketum, oh insya Allah dihadir lah. Kalau dalam tradisi Islam ya, di P3 ini ya kalau diundang halal bihalal masa ya nggak datang ya. Tapi itu kan jadi kode kan? Datang, ya. Rame waktu Pak Mardiono datang ke halal bihalal itu rame, wah ini sepertinya kode keras. Ya. Duduk di sebelah, di meja yang bersamaan dengan Ketum Partai Golkar, dan dengan Ketua Umum PSI, putranya Pak Jokowi. Sepertinya duduk berdampingan ini yang kemarin di praktek yang kemarin dilakukan di halal bihalal Golkar akan berlanjut terus kayaknya. Duduk bersama. Iya memang harus berlanjut duduk bersama ya kalau nanti. Jadi memang Pak Mardiono P3 ini akan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu itu tidak dari sepihak ya, bergabung itu tentu ada keinginan bersama. Jadi tidak bisa jadi berpihak, keinginan P3 akan bergabung. Kan ini harus dijawab oleh berbagai pihak. Ya nanti akan berproses. Menurut Bapak siapa yang menjawab? Tapi Bapak sendiri mau
P3 sendiri merasa perlu nggak merapat pada koalisi pemenang? Kalau itu belum selesai ya, karena ini kan baru versi seperti P3 ditentukan oleh KPU menurut perhitungan KPU bahwa P3 tidak lolos. Tapi versi P3 ini kan lolos. Nanti akan menunggu keputusan nanti di Mahkamah Konstitusi. Oke, gitu ya. kalau gitu pertanyaannya hal ini juga sama, nanti tentu saya ubah akan, begini. ya. Katakan hasil MK 20 paling Ya. lambat 20 April akan 22 April akan mengumumkan putusannya soal sengketa Pilpres. Saya ingin mengatakan, katakan hasil putusan, saya tidak ingin mendahului tapi ingin memberikan kondisi-kondisi yang akan ketum P3 lakukan. Andaikan memang MK memutuskan bahwa pasangan 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih ke 20 Oktober nanti akan dilantik, apakah P3 akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Jawabannya itu nanti akan dibahas sesuai dengan mekanisme partai. Ya, itu mekanisme partai untuk menentukan sebuah langkah arah politik ke depan itu harus melalui proses setidak-tidaknya itu melalui rapat pimpinan nasional. Oke. Ya, baru akan menjadikan Tapi menurut keputusan Anda arah sendiri, itu. apakah Anda merasa perlu untuk bergabung? Ya, kalau untuk membangun bangsa ini ke depan ya, ini tidak ada kata lain. Jadi semua elemen bangsa, apalagi saat ini kita menghadapi sebuah tantangan-tantangan yang besar. Oke, saya mendapat sense bahwa P3 akan merapat pada koalisi Indonesia Maju. Iya, sekali lagi Mbak, dalam Mengapa? konteks- Karena inilah yang Anda sebut sebagai upaya menyelamatkan partai. Kalau Anda tidak punya kursi, let's say, Anda punya tetap berada di luar parlemen, tidak ada kursi di DPR pusat, kemudian tidak ada juga kursi di DPR, tidak ada partai yang mau sengsara seperti itu Pak dalam 5 tahun ke depan. Apakah dengan bergabungnya atau mencoba mendekati koalisi Indonesia Maju adalah upaya Anda untuk menyelamatkan partai ini? Dalam semua hal. Jadi lobby-lobby politik itu dalam semua tujuan itu masih kita lakukan. Ya. Tujuannya tidak hanya sekedar kita untuk bergabung, ya, tapi tujuan untuk mengkomunikasikan bagaimana arah perjalanan bangsa ke depan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, kalau begitu misalnya begini Pak, bagi koalisi Indonesia Maju gitu, katakan Pak Mardiono merasa oke, saya terbuka untuk menjadi bagian membangun Indonesia, saya bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Tetapi buat mereka yang sudah bekerja di sana, apa gunanya ada P3? Jadi kira-kira apa daya tawar P3 untuk bisa diikut sertakan di koalisi Indonesia Maju? Itu terserah, itu versi. Kalau kita mau berkeluarga ya, itu kan pasti berdiri dari dua versi ya. Tetapi kemudian nanti bisa membangun sebuah sinergi kekuatan ini kan mesti nanti kita ada sebuah kompromi politik yang kita bisa meyakinkan bahwa tentu ini semua akan menghasilkan sebuah kemaslahatan yang besar bagi bangsa dan negara. Itu tadi apa daya tarik P3 untuk diajak? Satu, perolehan suara di DPR, kalau KPU bilang belum. Ya. Jadi untuk apa? Kecuali kalau memang MK memutuskan hal yang lain Ya. dan P3 masuk di parlemen. Ya, karena itu jawabannya harus dijawab nanti. Ya, setelah nanti MK sudah memutuskan, ya, baru kita akan menjawab itu. Tetapi Mbak Rosi, kita juga tidak akan terlalu GR ya. Kita tidak akan terlalu GR, artinya kemudian wah nanti kita akan ikut atau tidak, itu juga terlalu GR ya bagi kami ya. Ikut ini dalam konteks untuk kebersamaan ya. Kebersamaan itu harus ada sebuah kesepakatan. Pak Mardiono, dalam politik saat ini kebersamaan itu sebenarnya adalah kata yang ingin menghaluskan dari bukan soal kebersamaan, Ya. soal mencari selamat. Ya. Soalnya ada juga pandangan begini, Pak Mardiono sebagai ketum PLT P3 kalau mau menyelamatkan P3 katanya Pak, segeralah mendeklarasikan bergabung dengan Pak Prabowo dan dan Mas Gibran. Pasti partainya bisa masuk parlemen atau bisa survive
dengan cara masuk parlemen. Seberapa besar Anda melihat bahwa ini adalah skenario yang realistis untuk P3? Ini jawabannya nanti kan harus terpisah. Jadi P3 bisa nanti mendapatkan keputusan yang adil, itu kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Ya, ini keputusannya nanti Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian selanjutnya keputusan politik P3 itu akan bergabung dengan lebih pihak dahulu lain. mendeklarasikan katanya akan dibantu supaya survive. Seberapa besar Anda percaya pada pernyataan politik ini atau bisik-bisik politik ini? Ya, saya pikir kalau membantu politik, Mbak Rosy sudah mengemuka di publik ya, bahwa semua pihak ya sayang dengan P3, akan membantu dan menyayangkan apabila nanti P3 sampai tidak lolos ke parlemen. Ya, itu banyak pihak yang sudah mengemuka itu, menyayangkan. Artinya ada keinginan untuk memberikan bantuan-bantuan itu. Nah, itu sudah tentu ya, termasuk selama ini sudah mengemuka, tidak lagi tertutup ya untuk bagaimana membantu P3 agar tetap bisa lolos di parlemen. Namun saya mau tanya Pak, ini, saya agak lompat sedikit. Menurut Bapak, tidak masuknya berdasarkan KPU P3 ini memang ada operasi politiknya? Saya katakan bisa ya, bisa tidak. Operasi politik, ya atau tidak? Ya. Tidak lolosnya P3 masuk ke parlemen karena ada operasi politik. Ya atau tidak? Karena gini ya, operasi politik ini kan semua partai melakukan. Karena menginginkan untuk kemenangan. Kita tahu kalau pertanyaan operasi politik pasti bukan antara partai yang sejajar. Operasi politik itu pasti dari sesuatu yang jauh lebih powerful. Ya, sesuatu yang punya keinginan besar ya, yang memiliki kepentingan agar mungkin P3 tidak lolos gitu ya. Ya, kalau menurut saya bisa iya. Karena apa? Karena tadi sudah saya sampaikan ya, agak ironis ya. Kita di daerah masih begitu besar suaranya, masih lebih dari 8 juta suara ya, kursinya masih banyak. Kemudian di provinsi kita juga masih lebih dari 6 juta suara. Kemudian di pusatnya kita hanya kekurangan. Ya, sepertinya memang kok seperti ada yang ngelok gitu ya. Oke, Pak Mardiono, izinkan saya suudon politik seperti itu. Izinkan saya mencoba membacakan lagi apa yang dikatakan oleh Roma Hurmuzi. Ya. Dia mengatakan, mohon atensi kepada KPU RI dan Bawaslu. Operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Yusuf Kalla, apakah ini operasi sayang anak lagi? Apakah operasi politik yang Anda katakan tadi itu juga hampir sama dengan operasi sayang anak yang ditulis oleh Roma Hurmuzi? Menurut pandangan saya berbeda ya. Menurut pandangan saya tidak seperti itu ya. Operasi yang saya maksud adalah operasi dalam hal kompetisi. Ya, ini ada operasi-operasi yang memang bagaimana caranya untuk karena gini ya, karena P3 ini kan juga ada yang menginginkan dan ada yang diuntungkan tentu kalau P3 ini tidak lolos. Kan tentu itu ada yang diuntungkan. Gitu. Jadi Anda tidak sepakat bahwa Anda melihat bahwa ada operasi politik untuk mengecilkan P3, tapi bukan karena operasi sayang anak. Jadi Anda tidak melihat misalnya kalau di sini disebutkan operasi sayang anak tentu refernya ke tidak pihak ya, tertentu. Karena tidak semudah itu kemudian akan memindahkan suaranya P3 menjadi sebuah hadiah sayang anak itu. Saya kalau nggak sepakat itu, rasanya sulit medianya ya, tidak akan semudah itu, ya. Karena di dalam pelaksanaan politik dalam negara demokrasi seperti Indonesia itu begitu banyaknya ya proses-proses yang harus kita lalui. Jadi ya menurut kesimpulan itu terlalu sederhana ya. Tetapi kemudian itu ada misalnya grand desain lain itu seperti Mbak tadi saya di dalam obrolan ringan sebelum kita memulai saya sudah menyampaikan, bahkan Mbak Rosy juga menyampaikan bahwa P3 selalu diwarnai dengan eksiden. Ya, di mana pemilu tahun 2009 ya, kita itu mau menjelang pemilu di puncak Bogor sana ya, kita itu ada suatu tokoh kita ya, itu dijemput oleh Kejaksaan Agung. Oh, Anda mau mengatakan bahwa setiap hampir 5 tahun sekali Ketua Umum P3 itu selalu kena kasus hukum. Dan baru kali ini 2024 alhamdulillah saya bisa menghantarkan ini tanpa ada eksiden tertentu. Baik apakah itu eksiden yang disebabkan oleh internal misalnya konflik ya. Dulu itu kalau kita mau menetapkan misalnya mungkin supaya urut penonton nomor. supaya penonton teringatkan kembali Pak
Pak Mardiono ini ingin mengingatkan 2009 ada ketuanya ditangkap, Ya. ada kena kasus hukum. 2014 Ketua Umum P3 Pak Surya Dharma Ali itu juga kena kasus hukum. Lalu 2019 sebelum pemilu juga ada Romi yang tadi baru saya sebutkan juga kena kasus hukum. Jadi sepanjang sejarah dalam 3 kali pemilu terakhir baru PLT Ketum P3 yang nggak kena kasus hukum. Amit-amit lah ya Pak ya. Iya, ya. Dan tidak sampai di situ, Mbak. Jadi Anda merasa Anda tetap melihat ini sebagai bagian dari ya tapi kalau kena kasus hukum ya kena kasus hukum saja Pak, bukan kemudian menjadi pembelaan bahwa gara-gara ketua umumnya kasus hukum. Oh iya, kita menghormati penegakan hukum. Saya statement selalu setiap ada kader yang terlibat kasus hukum, kami menghormati ya. Tetapi ya ini kok waktunya juga tepat pada saat-saat menjelang pemilu misalnya. Ya Berarti kalau mungkin bisa itu itu menjadi sebuah situasi yang merugikan P3 karena ketua umumnya terkena belum kasus lagi korupsi. soal konflik Mbak. Ya konflik di internal itu ya kita menghadapi pemilu 2014 kita mengalami konflik internal yang panjang. 2019 juga sama. Nah alhamdulillah di era saya ini selama 1 tahun lebih kita hampir zero konflik. Zero konflik. Kemudian terhadap eksiden yang kaitannya dengan kader yang soal hukum segala macam, khususnya di kalangan elit, itu juga sama, ini zero. Ini kita jaga betul Mbak. Saya tidak bisa membayangkan kalau kali ini sampai terjadi kembali. Ini kami jaga, dan alhamdulillah saya bisa mengantarkan sampai pemilu, mungkin kalau kita terjadi eksiden kembali, mungkin hasilnya tidak, kita hanya kurang suara segitu, mungkin lebih parah lagi. Jadi kita tidak fair lah kalau menjawab ini misalnya kemudian hasil yang menyebabkan keterpurukan dalam pemilu ini ya mungkin karena seseorang yang kerjanya gagal. Tetapi juga ada jawaban lain. Jangan-jangan kalau tidak dikerjakan oleh orang itu jangan-jangan lebih buruk lagi. Jadi juga bisa jawaban begitu gitu. Itu kan objektivitasnya kan harus kita kaji. Artinya tidak bisa menjawab secara sepihak itu. Baik. Pemilu 2024 menjadi catatan sejarah bagi kepemimpinan Mardiono di P3. Seperti apa nasib P3 dan PLT ketua umumnya? Saya masih bersama pelaksana tugas Ketua Umum P3 yang pernah menjadi anggota One Team Press dan utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan Muhammad Mardiono. Pak Mardiono, kita sudah panjang berdiskusi mencari. Saya bertanya kenapa P3 bisa, kalau berdasarkan dari KPU, tidak lagi duduk di parlemen. Pak Mardiono sebagai ketum PLT tadi Anda bilang saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Tapi mungkin ini belum cukup. Apakah Bapak tidak merasa pertanggungjawaban itu juga ditunjukkan dengan saya gagal dan saya mau mundur? Ya. Mbak Rosi, pertanggungjawaban politik itu ada 2. Yang pertama adalah tanggung jawab moral. Ya, ini harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena dalam kehidupan setiap langkah hidup ini akan dipertanggungjawabkan nanti ke hadapan Tuhan. Pertama adalah tanggung jawab moral. Itu yang saya sebut tadi, saya akan bertanggung jawab sampai ke akhirat. Tanggung jawab politik yang kedua adalah bagaimana membayar ya utang itu ya hingga bisa lunas. Kan itu. Maksudnya bayar gimana Pak? Ya, artinya kalau P3 ini saat ini ya mengalami kondisi penurunan suara, bagaimana kita membangun sebuah grand design baru, menghantarkan nanti untuk ke depan, itu bisa membawa potensi ke arah langkah yang lebih baik lagi. Nah, tempatnya ada di mana? Di muktamar nanti. Ya, karena untuk merubah semua tatanan, ya untuk membuat sebuah kesepakatan baru, untuk menentukan sebuah langkah-langkah politik baru, itu nanti ada di muktamar. Termasuk di dalamnya adalah bisa merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau misalnya ditanyakan atau ada suara internal, meskipun tidak terlalu keras terdengar keluar, tetapi tentu kita bisa mendengar cukup banyak yang mulai mengatakan ya harusnya ada pertanggungjawaban PLT ketum dong, bertanggung jawab bahwa ketum gagal dan cara yang paling
bertanggung jawab dan berintegritas, ya mundur sebagai bagian dari kejantanan itu. Iya, justru kalau saya menganggap mundur adalah bukan jantan, pengecut. Ya, mundur dari sebuah pertempuran, ya, mundur dari sebuah perjuangan, ini adalah pengecut buat saya. Pantang menyerah. Nah, cuman konsekuensinya apa? Bahwa tujuan kita ini adalah untuk membangun sebuah tujuan yang lebih baik lagi. Itu harus kita persembahkan, yes. Kalau begitu begini, saya melihat, koreksi saya kalau salah. Saya menangkap apa yang ingin Pak Mardiono katakan adalah satu, saya akan bertanggung jawab. Ya. Last resortnya Pak Mardiono adalah memastikan P3 ini lolos di Mahkamah Konstitusi. Itu dulu yang ingin Bapak lakukan. Dan Anda memiliki keyakinan bisa lolos di Mahkamah Konstitusi, di MK. Kira-kira berapa kursi lagi untuk bisa Anda dapatkan dan masuk ke parlemen kira-kira? Ya, Mbak Rosy, kita yang sudah dinyatakan oleh KPU itu sudah lolos itu adalah 12 kursi. Ya. Jadi kemudian berapa untuk kursi lolos lagi kira-kira? parliamentary threshold, ya itu kita butuh suara tambahan menurut versi KPU yaitu 190.000. Ya, dari perolehan suara kita nasional. Nah, kemudian suara yang sekarang ini sedang kita perjuangkan ke MK jumlah kursi itu ada 6 lagi. Ya, jadi nanti kalau dua-duanya lolos, kami ada 12 dan ada 6. Tapi kalau misalnya katakanlah ini enggak lolos, kita konsentrasinya adalah bagaimana kita bisa lolos ke parliamentary threshold, yaitu menuntut keadilan terhadap suara kita yang hilang. Karena ini adalah amanah mandat dari rakyat yang harus kita perjuangkan. Itu adalah salah satu target perjuangan yang ingin dilakukan oleh PLT Ketum. Betul. Karenanya saya melanjutkan pertanyaan saya. Jika itu pun gagal, tanggung jawab apa yang ingin Pak Mardiono lakukan? Ya, nanti akan saya sampaikan di muktamar. Di masa. Jadi pertanggungjawaban politik di dalam struktur partai itu nanti kalau di P3 itu ada di muktamar. Nah, di muktamar ini adalah para pemegang kedaulatan itulah yang dan nanti itu masih 2 tahun lagi? Enggak. Itu nanti di Desember atau selambatnya nanti di Januari tahun 2020. Oh, Desember tahun ini. Jadi tinggal beberapa bulan lagi aja, ya. Tinggal beberapa bulan lagi. Nah, sekali lagi saya garis bawahi, mundur adalah pengecut. Mundur adalah tidak bertanggung jawab. Mundur adalah bukan jiwa prajurit yang kalah perang. Ya. Prajurit kendati pun kalah perang, tidak ada kata mundur. Lebih baik mati daripada kembali tapi gagal dalam tugas. Itu adalah prinsip seorang prajurit. Terima kasih Pak Mardiono sudah bersama Rosy untuk membicarakan partai berlambang Ka'bah yang oleh perhitungan KPU tidak lolos parlemen, tapi Anda punya keyakinan masih ada peluang untuk lolos. Kita ketemu lagi. Baik. Untuk pertanyaan, masuk kabinet atau tetap di luar membenahi P3 dari luar kabinet atau di luar parlemen. Makasih Pak Mardiono. Terima kasih Mbak Rosy atas waktunya sudah memberikan kesempatan bagi P3 untuk berdiskusi dengan Mbak Rosy di forum yang terhormat ini. Terima kasih Pak. Selamat sore. Saya Rosyana Silalahi menutup perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan Rosy. Sampai jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.